Nggak umum ini. Biasanya cuma dedeg gitu kan. Tapi biasanya. Ini detailnya itu kedengeran. Maksud lu biasanya sih gimana nih? Biasanya nggak jelas. Review sebelumnya jelek-jelek. Gua harus pilih nih. Berasa, berbentuk, berbody, ada feel-nya, ada soul-nya. Itu yang jarang didapetin. Halo Sandex, balik lagi sama gua Kevik. Gua lagi di Sterindo dan di belakang gua udah ada tamu kehormatan, yaitu ada Steven Dut dan Ko Anton dari VVIP Toys. Dan di sebelah gua udah ada Ko Sandi dari Halo. Sterindo. Nah, ini kamera ada dua ya, jadi yang belakang lihatnya ke hadap mereka. Cuma ya seginilah alatnya kita. Ko, thank you loh udah kasih kepercayaan kita buat nge-review mobilnya. Nah, lu ngapain Dut? Gua mau ngacur-ngacur aja. Wah, Melihat tuh Tapi syuting aja. hari ini kita nggak ada bawa minuman, nggak apa-apa ya? jangan, Oh. jangan, gua kapok. Lebih kayak Soalnya kan kemarin terbuka di ya? konten YouTube kan rame tuh. Iya rame. Yaudah nanti next week lah. Rame loh. Next week lah. Gara-gara itu Viral ya. keluarin kerja loh. Cuy, Emang nggak boleh ngomong gitu? nggak apa-apa. Bodo amat, udah nggak terikat gua. Gua udah nggak terikat. Gara-gara Iya, itu gua. Iya. Gua punya ide gua dikeluarin kerjaan, bro. bukan dikeluarin, nggak dikeluarin. Gua mengundurkan diri. Undurkan Iya, diri. iya. Karena masih banyak orang pintar di dalam. Gara-gara mabok ya, gara-gara mabok ya. Segera mabok. Berarti berkah nih maboknya, Bos. Oh, amin. Ya udah. Ya apa tau lu mabok kan berkah. Mana Cuk? Oke. Enggak, jangan ngomong gitu. Kepala gue jadi pecah kan. Gini. Mobil ini adalah mobilnya Ko Anton. Ya Ko Anton ya. Mobil Ko Anton itu dipercaya sama Sterindo untuk lakuin apa kok? Pasang apa aja kok di mobil ini kok? Kayak biasa, ini kita pasang full system. Jadi kita ada dua konsep, kita bisa front only dan launch. Launch. Kita bisa nge-launch. Kan ya gayanya Ko Anton begitu. Kalau nggak ada launch, nggak asik dia. Oke. Sebelum kita sebut barangnya nih ya, Sonedix. Ko Anton udah denger belum mobilnya kok? Anton sih sudah dengar ya. Mhm. Tapi makanya butuh penilaian expert seperti Koko ya. Aduh. Yang netral gitu. Oke. Kok mobil ini dipasangin apa aja sih kok? Oke, three-way-nya kita pasang depan itu dari audio development. Ya. Edi tetap ya. Di Yang three-way, terus penjelasannya yang nanti. di tengah kita trial dulu untuk Ko Anton ini yang two-way. Gitu. Tadinya beliau mau langsung three-way tapi udahlah two-way dulu aja. Terus prosesor biasa kita pakai stack yang SSD SP16. Terus subwoofernya kita pakai vokal yang KX Slim, KXS. Nah. Oke, nah terus untuk prosesor SSD SP16 stack, monobloknya juga pakai stack yang 1000 watt. Terus untuk amplifiernya saya pakai 2 set itu dari stack mini master stroke. Itu 2 set 4 channel. Nah ini nanti ke depannya kita akan ada tambah lagi itu subwoofer di depan. Ke depannya, nambah sub habis depan. ini, ya, Oke. habis ini. Gara-gara gua ina, bro. Hah? Gara-gara gua ina. Oh, lu Soalnya panasin. mobil Oke. Ko Steven kemarin itu kan yang terakhir subwoofernya di depan kan. Ultima juga kan, terus di belakang juga ada, jadi ya kebiasaan dengar seperti itu. Nah, di channel sebelah waktu itu kita kan udah pernah nge-review kedua mobil orang ini yang di belakang. Nah, Oh, dua ya orang. udah ya. Kedua orang ini kan pernah kita review gitu loh. Nah, bener kan? Pernah dong. Mobil Velfire putih dan Velfire putih. Tayang kok. Tayang. Kali. Oh, di channel lu tayang ya? Di channel gua tayang. Dia mau berkali-kali. Dia mau berkali-kali. Si Wahyu. Astaga, sensor tuh. Wahyu aja. Jadi ada dua mobil yang pernah kita review yang sewaktu gue masih di channel sebelah. Nah itu kan apa ya? Si Steven Dut ini ada melakukan upgrade lagi ya kok ya. Jadi mobilnya itu ada berapa subwoofer? Belum di review sama dia pas upgrade kok. Belum kok. Yang upgrade-nya Ya belum ya? enggak. Pas mobil itu jadi. Tar dulu. Apa Ultima nggak? Belum didengar ya? Belum. Belum kok. Belum, waktu itu belum. Nah, enggak pas waktu lu udah upgrade, lu belum ngabarin gua. Ko Sandi nggak ngabarin gua. Tar dulu, bukan karena itu. Kalau lu ngabarin gua pun juga gua nggak bakal bisa datang karena waktu itu Gua channel lagi dipecat. sebelah Oh, bukan. Dipecat bener. nggak dipecat. Jangan. Panjang ini. Jangan malu. Jadinya gua malu. Jangan malu. Jadi taruh kata pun lu manggil gua itu divakumin. Oh,
vakuumin kok. Bukan dipecat. Oh. Ngepet. Lagi bayar royalti belum selesai. Nggak boleh. Udah, nurut aja sama perintah. Waduh. Ya udah, jadi mending gue buka channel gue sendiri. Oh, tambah laris dong. Iya, puji Tuhan, amin. Amin, biar rame. Makin rame. Nah, oke. Jadi, kali ini gue dikasih kesempatan untuk ngedengerin lagu-lagu yang gue mau kok. Ya, lu punya aja. Bebas. Yang lu bebas. Iya, lu mau Ya aja, bebas lah. biar enak. Mau ngapain? Bebas mau ngapain? Iya. Random. Random. Ya, bukan orang-orang pendengar Sound Edik ya. Benar. Kita kan dukung Edik ya. Ya juga sih. Kusut lu kok. Oke, kali ini yang kita denger itu dari Edi, penjelasan. Ini yang 3-way Edi atau ini yang 2-way Edi dulu? Ini yang kita yang depan dulu ya, front only ya. Front only. 3-way aja. 3-way aja. Oke, kita dengerin lagu yang lo orang pasti udah pada kenal. Dan gua gak tau nih, yang belakang pada kenalin apa enggak nih. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup, brushes her long hair, and then she asks me, do I look alright? And I say, you look wonderful tonight. We go to a party. Everyone turns to see this beautiful lady is walking around with me, and then she asked me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see. Dimensionnya ya, enggak gini. Mobil ini udah menang. Kalau mobil listrik menangnya mobil itu diem. Kalau mobil Apat, mobil gede menang ya dashboardnya udah enak. Dalam itu, menurut gua lo ya. Ini dalam lo, dashboard luas, tinggi, roomnya. Dimension ya, namanya dimension gimana sih Sound Edik? Jadi kayak ruangannya, headroomnya, clarity-nya. Oh ini Edi, bacotnya Edi begini. 3-way Edi nih kok. Iya. Gila ya. Berarti kesimpulannya jelek. Enak, bagus, Terima kasih. bagus. Jatuhnya ini kalau gue boleh bilang, nggak bicara subwoofer dulu ya. Kita bicara yang lagu Mandarin kan high-nya, high-nya. Ini anjing nih, ini anjing nih dua nih. Twitter sama Mitrinnya nih. Loh, dia bisa dalam karena mobil, bukan karena speaker ya? Karena speaker dong kok. Ya, dashboard juga membantu. Oke, sebelumnya gue denger Touareg dengan perangkat yang berbeda. Warnanya beda kok. Warna suaranya, karakter suara itu beda sendiri. Ini loh Edi. Ya bukan umumnya car audio punya speaker ya? Nggak umum ini. Nah, di harga berapa kok? Hah? 3-way ini di harga berapa kok? DM mah. Oh gitu deh. DM. Enggak, kisaran kok. Biar orang-orang tahu. Jangan kok. Boleh sebut merek lain nggak di sini? Jangan. Jangan. Oke, gue nggak tahu ya. Kita dengerin lagu yang lain, tapi kesimpulannya dari lagu pertama. Ini gue pertama kalinya. Gue dari tadi belum denger. Pertama kalinya gue denger 3-way-nya dari Edi. 2-way kan gue udah denger. 3-way gue belum denger. Enak.
Thank you bro. Enak, serius enak. Oke, kita dengerin lagu kebangsaannya baru, Shawn Edik.街邊超級的我，餐廳憂鬱的你，夾片沙玻璃，兩眼帶些傷悲。交通燈邊的我，緊抱心愛的你，聽呼吸聲，確已急速到死。冷雨撲向我，點點紛飛，天都高溫波濤，由你湧起。個個說我太狂，笑我不羈，敢於交出真情，那算可悲。狂抱擁不需休息的吻，不需呼吸空氣，不需街邊觀眾遠離微雨中，身邊車輛飛過，街裏路人走過，交通燈催促過，剩下獨是我跟你。收緊一雙手臂，箍緊身邊的你，透過濕恤衫貼向你的腹肌，身邊多少指責都一概不理，愛得真心我倆應該問死。冷雨撲向我，點點紛飛，千到高溫波濤，由你湧起。個個說我太狂，笑我不羈，敢於交出真情，那算可悲。狂抱擁不需休息的吻，不需呼吸。 Gimana Pak? Enggak. Jadi nih Yao Siting yang Dare to Love Dare to Do itu kan lagu kebangsaan yang baru ya. Jadi Bentar, ini lagu Vietnam atau apa ya? bukan lagu Kangton. Oh, Bahasa Kangton. bahasa Cina ini kok. Ini Sebelah petak 9. Sakit. Sebelah petak 9. Iya, aku kira Vietnam bahasanya. Kedengeran ngomong kedengeran kita ketemu orang Vietnam ya. Kayak gitu ya. Bahasa Vietnam lebih bingung lagi. Jadi di lagu ini starnya itu di dua ya, selain penyanyinya. Drumnya kan gue selalu bilang, ya, lu dengerin coba Yao Siting, lu coba dengerin drumnya, snare drumnya ya, Ada geter. der. Dan gue nggak tahu, mungkin gue nggak notice, tapi di sini gue notice banget. Pas lagu pertama baru mau masuk, itu dia ada ini nih. Sebelah sini, sebelah situ simbal. Nah, di situ. Jadi dia pas baru masuk, kedengerannya detail. Biasanya cuma dedeg gitu dah. Ini Tapi biasanya. ini detailnya itu kedengeran. Maksud lu biasanya sih gimana nih? Maksudnya Biasanya nggak jelas. review sebelumnya jelek-jelek. Bukan jelek, bukan jelek. Sensor tuh. Bukan jelek, Nggak boleh tapi gitu. di sini di sini keluar, di sini lebih jelas dan lebih kedengeran, dan lu ngerasain kayak nyamber dedar gitu loh. Jatuhnya kayak natural, open banget gue. Forward nggak? Enggak, Sama kan kayak tuenya. enggak. Diem di depan doang. Backgroundnya dark nggak? Nggak tahu, gue nggak terlalu konsen sih. Gue cuma ngejaga-jaga mulutnya dia doang. Jadi gue nggak konsen. Gue dengerin lagu, makanya ngomong gue ganap kan. Gue takutnya nyamber lagi. Lu jangan nyamber dulu dong ya. Iya, gue takutnya lu nyamber, makanya gue jaga-jaga. Iya, dia Selesai baru gua nyamber. serem gue, takut gue. Jadi overall suara ini tuh open banget, nggak ada yang nyamber. Suaranya tuh stagingnya diem di sana aja. Lu kayak nonton dan tonal ya, nggak kayak jual beli kok. Gua mau tanya Maksud nih. gue, Gua mau kan nggak boleh apa bedain Tunggu sama dulu, mobil tunggu lain. dulu. Gua mau Nggak, bedain nggak. mobil gua. Yang dulu sama ini enak mana? Mobil gua aja. Apa jujur aja gua bilang jelek nggak masalah. Yang mobil gua. beda karakter cu, nggak bisa bandingin. iya, Harus iya. apple to apple. Lu pilih mana? Ini atau itu? Gua Sama lu? Iya.
Gue kalau pilih ini. Gue kalau pilih ini. Sambil kerja ya, sorry ya. Sambil kerja. Enggak kok, gue kalau disuruh pilih yang dulu, yang terakhir gue dengerin mobil lu sebelum lu upgrade, yang gue dengerin lu sebelum di-upgrade, gue mending pilih ini. Oh iya sih, pas upgrade belum. Jual beli apa maksud lu belum. tadi? Gini maksud gue, di sini lu stagingnya itu, panggungnya tuh rapi banget, gak ada yang goyang, Setuju. nitik suara kecil-kecil kelihatan, tapi tonal lu tuh keluar kok, berasa, berbentuk, berbody, ada feel-nya, ada soul-nya, itu yang jarang didapetin. Itu yang maksudnya jual beli. Kalau misalkan gue menangin staging, tonal rada mendem. Nah, gue menangin tonal, stagingnya pada gaya, ya pasti ada goyang lah. Menurut pendapat Koko itu seperti apa? Ya memang kadang itu dibilang jual beli ya. Kalau yang jual beli seperti itu ya nanti tonalnya ya oke lah, tonalnya bisa, tonal bukan bagus ya. Kalau panggung kurang baik, tonalnya itu tapi masih bisa didengar, masih bisa ngesol, masih bisa ngeresap, tapi belum tentu tonalnya baik, panggungnya baik. Ya itu sih yang terjadi, selalu jual beli gitu, dan gue berusaha sampai hari ini ngimbangin itu. Menyimbangkan. Itu perkara yang berat itu. Bikin jadi balance gitu. Ya, jadi panggungnya gue tetap mau maksimal, tonalnya juga waktu gue kasih customer dengar waktu volume pelan atau volume besar itu feel-nya tetap. Gue dulu pernah berpendapat, ini pendapat gue sendiri, dan ada orang lain yang mengiyakan apa yang gue maksud. Udahlah, gue staging gak usah diinin, toh juga mobil jalan, nggak terlalu perhatiin staging. Menurut Koko gimana? Kalau gini, poinnya satu. Kalau lu bilang tonal lu bener, kalau lu bilang tonal lu bener, tonal bener ini dalam artian apa itu ada dua. Soalnya Nggak bisa. Kalau tonal bener ini adalah suara yang benar, bukan soal soul. Kalau suara udah bener, semua yang main otomatis. musik itu, semua pemain musik itu atau semua album musik itu, waktu mereka main itu nggak sembarangan, mereka kasih soulnya mereka. Waktu main tuh piano, entah main drama itu mereka kasih soul. Nah, musicalnya, nah itu harus kita terima. Kalau musicalnya itu udah dapet, tonalnya udah baik, itu biasanya panggungnya pasti harus baik. Secara otomatis. Iya, kalau lu bikin panggung baik, lu bisa belum tentu tonal baik. Tapi kalau tonal lu bisa bikin baik, panggung lu pasti baik. Tonal yang gue maksud ini yang tanda kutip ya, yang memang naturality-nya, musicalnya itu original dari rekaman itu, yang nih gue waktu main drum, waktu main apa itu gue punya emosi. Nah itu yang mesti kita bisa dengar. Satu lagi, yang paling penting, dengan file yang bener ya. Lo mau pakai streamer, lo mau beli lagu atau apa segala macam, beli yang bener ya. Sorry, mungkin gue lurusin. File yang bener itu atau file yang bagus itu bener untuk nuansa lebih. Tapi nggak berarti lu pakai file yang biasa atau lu punya Spotify atau apa, terus lu bilang itu jelek. Nggak. Jadi feel itu, emosi itu nggak selalu keluar dari file yang lebih tinggi. Ya, rekaman maksud gua. Enggak, semua pemusik itu ngerekam, mau kita denger lewat Spotify, lewat file high res, itu feel-nya dia, emosinya dia waktu mainin alat musik atau dia nyanyi atau apa, itu harus bisa kita terima. Bedanya kalau file lebih tinggi, lu bisa dapat dimensi lebih baik. That's it, udah cukup itu. Jadi nggak usah ada alasan, lu pakai Spotify suara gua ini loh apa kecekek. Gue pakai file tinggi lepas. Enggak, berarti lu salah. Tapi kalau lu bilang gue pakai file tinggi, kemarin dimensi bagus, gue pakai file rendah, dimensinya kurang. Oke, itu gue bisa terima. Tapi kalau bilang kecekek, wah itu salah lu. Iya, maksud gue itu bukan kecekek. Tapi kan kadang orang begitu, maksudnya itu yang terjadi. Cari kambing hitam. Iya gitu. Nah itu yang nggak bisa. Jadi lu mau denger kayak gimana, mau file pas-pasan atau enggak, itu lu harus bisa dengar. Contoh simpelnya ya. Jadi kita satu paham ya. Contoh simpelnya kayak begini. Ada satu lagu di lagu yang sama di lagu yang sama di file yang sama. Tapi gua nggak tahu rekamannya beda. Bukan rekamannya beda. Dia ngambilnya beda kali ya. Yang satu suaranya begini, simbal tes. Sama tes. Itu biasa mixing. Jadi gua kasih tahu orang satu hal sebenarnya gini. Dulu kalau kita zaman pakai CD, ada namanya CD lokal sama CD import.
Setuju. Ya, CD lokal mungkin 30.000, CD import 300.000. Bedanya di mana? Oke, gue beli speaker mahal, anggaplah gue beli, maaf ya, saya ngomong sedikit ini, gue beli speaker 1M. Sistem audio yang harus lo orang tahu itu adalah, sistem audio itu adalah sebuah kaca. Semakin jernih lu beli kaca, semakin kristal kaca itu, semakin jelas kelihatan salahnya itu. Nah, begitu kita kasih CD lokal, loh kok suaranya malah nyemprot nggak karuan. Jadi gini, sorry bukan CD lokal, CD biasa lah yang 30.000 gitu, ori tapi 30.000 sampai 50.000. Oke. Kenapa dikeluarin CD itu dan CD itu masih tetap dibilang ori? Oke, kenapa? Jadi gini, contoh ini sama seperti Spotify dan Apple Music. Spotify lu bisa free, Apple Music lu harus bayar. Betul ya? Nah, kalau kalangan mid end ke bawah, anggaplah cuma bisa, kita ngomong yang di rumah-rumah lah ya, bisa beli speaker aktif yang under 10 juta. Ya, itu pasti beda dong sama speaker 1M. Beda. Mendem lah, kita ngomong awam lebih mendem lah. Kalau lu kasih CD ori yang flat, yang 300.000, yang flat, CD impor yang 300.000 flat, ya itu speaker nggak akan sanggup keluarin ke atas, frekuensi atas, dimensi bla bla. Nah, kalau lu pakai CD yang 30.000 ori juga, itu kenapa bisa wah keluar semua? Itu karena di mixing, dinaikin. Jadi pasarnya lu untuk denger CD yang 30.000 ori dengan CD yang 300.000 ori, itu peruntukan marketnya beda. Gitu. Jadi begitu si speaker aktif ini yang under 10 juta, anggaplah 5 juta lu beli, kan mendem nih. Nah, kalau si CD yang 30.000 ini dia tidak bisa mixing over di load sama dia, mau dari bass dari treble, ini CD nggak bakal laku, bro. Itu namanya upsampling ya maksudnya? Itu yang dibilang upsampling gitu. Jadi kalau lu udah pakai sistem mahal, dia harus bisa terima, wah tapi nyemprot, berarti sistem lu ada yang nggak benar. Jadi lu mau pakai sistem yang udah di mixing pun tetap nggak boleh nyemprot. Poinnya di sana, itu triknya. Jadi makanya kenapa gue suka kadang-kadang udah habis nyetel pakai file-file tinggi, gue sering pakai YouTube, gue mau tahu gitu loh, itu ada nyemprot nggak. Lagu paling gampang, kita nggak usah susah-susah nyetel pakai lagu Eropa, lu cari aja lagu Indonesia banyak. Asal lu jangan mainin buka pintu, loyalty. Itu maksud gue. Jadi lu dengerin aja dalam mobil, tuh CD Indonesia, lagu-lagu Indonesia, bukan CD, lagu-lagu Indonesia itu banyak alat musik yang kita kenal dari kecil, nggak asing di kuping kita. Pasti lu awas. Aku kan awal-awal gue pakai YouTube itu semua terus kan kok. Terus ketika kita pakai yang high res, wah suaranya naik lagi kan. Ya. Tapi aku udah dengar pakai YouTube tuh udah enak gitu. Nah itu harus seperti itu. Jadi nggak ada alasan. Aku kenapa dari awal nggak mau pakai high res? Takut high res bagus ke YouTube jancok gitu loh. Dia nggak bisa turun. Kuping kan naik, nggak bisa turun. Lu udah denger yang bagus, tiba-tiba lu denger yang sesuatu yang pasang YouTube aja yang nggak bayar. Oh ini bagus. Udah kelar gitu loh. Pas pakai flash disk lebih gila lagi suaranya. Iya. Kira-kira seperti itulah. Oke. Kuping itu udah upgrade kok. Lebih honest. Rusak kuping kantor. Dulu kok pertama kali datang sini apa? Nah, dia sebut brand lagi. Ya kan? Cut tuh, sensor titit nanti ya, titit. Ya mobil standar lah. Oh ya ini ya. Ya, mobil standar yang udah enak. Oh ya Porsche. Kasih, blam. Habis gitu downgrade, jedor. Nggak enak, badan mahal juga loh itu. Rusak kok antenanya. Rusak sudah. Apalagi kita dengar mobilnya. Lanjut. Bener. Lanjut tuh sampai jam 10 malam nggak kelar-kelar. Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? It's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I lose control?
want your body like a fiend, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Automatic. Part of me is when I'm with you, I'm an addict. And I need some relief. My skin and your teeth can't see the forest through the trees. Got me out on my knees, darling, please. I lose control when you're not next to me. I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not next to me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Sadis. Gila ya. Sadis. Enggak, sadisnya kenapa gue bisa bilang sadis? Kontrolnya. Kontrol dari waduh, anjing, itu sih liar loh. Gitarisnya itu sih liar kok. Iya, thank you. Lu kagak bisa ke kontrol, pala lu mental-mental semua. Terus anjing, ini apaan nih? Enggak, gini kok. Biasa. Apapun Biasanya nggak kekontrol gitu. nggak, kalau sistemnya kagak sanggup, speakernya kagak sanggup, nggak bakal bisa ke kontrol loh. Gini loh, lu mau barang seapapun bagusnya, seapapun mahalnya, seapapun perfectnya, kalau lu ditanganin sama orang yang kagak mampu ngejinakin ini, kacau loh suaranya sih, mental-mental sih. Itu kalau menurut gue ya semua lu mau masak apapun ya tergantung koki kan? Enggak. Tergantung koki kok. Enggak. Kalau beras lu jelek, gimana bisa enak nasi lu? Iya, itu dia maksud gua. Kalau misal bahannya sebagus apapun, tapi yang kokinya masaknya abal-abal, ya tetap aja busuk. Masa Nah, gitu? untungnya dapatnya koki yang bagus, koki yang jago. Gimana aku? Kalau speakernya yang bagus ini. Kalau ada nggak kok speaker bagus, Mm-hmm. masaknya biasa aja bagus. Oke, gini kok. Nah, gimana itu? Kalau installer udah sampai pasang speaker bagus, yang kita anggap bagus, yang kita bilang itu bagus, ya nggak mungkin lah installernya abal-abal kok. Nggak mungkin lah kok, nggak mungkin. Jadi memang Nggak sembarangan bisa pegang, gitu loh maksudnya. Nggak sembarangan bisa pegang, nggak sembarangan bisa Contoh nih kalau barang ngejinakin. ini ketemu installer yang nggak tahu lah, pokoknya ngomong lain lah. Apakah tetap jelek atau bisa bagus atau jelek atau normal gitu? ya mungkin bisa lebih bagus ya. Atau selera gitu? Jadi kalau Installer gini. tuh selera gitu. Kalau udah biasa, mungkin installer yang udah biasa berkutat dengan barang-barang high-end begitu, biasanya mereka akan notice, oh ini driver ini responnya gimana, waktu ditaruh begitu aja, gampang kok. Itu kita beli, kalau mau pilih speaker ya kita cuma pegang Twitternya gitu, kita nyalain begitu aja, kita compare, lihat yang suaranya paling masuk ke dalam, yang mana itu yang paling bagus. Udah gampang gitu doang. Nah kalau speaker itu memang aslinya udah forward, lu mau apain tetap nggak bakal bisa, tetap forward. Tadi gue udah contohin kan di mobil itu kan, lah settingannya kan sama, satu orang yang nyeting, ya udah gitu. Beda. Ini mau tanya ya, menurut mata customer nih ya, kan banyak installer banyak ya, Koko dan lain-lain itu kan. Kenapa orang kok bisa milih, oh ini lebih bagus, ini lebih bagus, ini lebih bagus, ini lebih jelek, itu kenapa? Padahal menurutku itu selera, kayak oh aku sukanya ini ya, seleraku di sini gitu. Pada kata-kata, Lu sampai mirip sama gua. kok bisa kata-kata jelek banget sih tuh. Ini installernya. Ini installer apa Ya, barangnya? settingan kita ngomong. Oh, tuningan. Tiba-tiba kali ini misalnya sini ada kan teman gue yang freak, tuningan sampai 10 bro, bengkel A sampai bengkel ke 10. Jadi setel satu-satu. Bingung. Ya, Ini gue yang enggak. cocok nih gitu loh. Sorry, dia bisa sampai 10. Nah. Dia yang bisa menyampaikan apa enggak? Dia udah tahu belum? Gua maunya kayak gini nih.
Enggak. tahu. Jadi Biasanya ada gini. orang yang freak gitu. Enggak, Banding-banding bukan kok. bengkel. Masa dari Itu supporter biasanya ada? mereka orang kayak gitu saya pernah dapat. Jadi Kan? dia sebenarnya orang dia bukan tidak bisa, dia bisa mengutarakan apa yang dia mau gitu. Jadi dia punya pakem kayak saya nih. Oke, gue pakem, gue pernah dengar suara sebaik ini. Udah pakem. Jadi dia cuma kayak gue kan, ya udah lu nyeting ke gue, kalau nggak happy, lu nggak usah bayar kan gitu ya. Kemarin kan gue bilang, jadi itu tujuannya adalah untuk orang-orang seperti itu. Oke. Jadi dia udah tahu pakemnya, lu nggak usah, San gimana suaranya bagus, udah bapak denger aja, jangan saya yang sugestiin, saya nggak usah ngomong apa-apa, bapak denger aja sendiri, udah kan gitu. Jadi itu ada gitu. Jadi kalau ngebandingin antara satu installer dan installer lain ya itu wajar sih gue bilang. Enggak, ini pembicaraannya sedikit abu-abu karena bisa jadi ini gue bisa jadi ya. Bisa jadi customer itu tidak bisa mengutarakan. Bisa jadi customer itu tahu dia mau seperti apa tapi tidak mendapatkan seperti apa yang dia mau. Iya, karena pengutaraannya susah. Iya, dia nggak bisa ngutarain. Iya, tapi dia cuma bisa denger, gue tahu, oh begini nih. Iya, gitu dia loh. tahu ada. Installernya nggak bisa ngebaca. Ini antara dua nih. Kalau sampai 10, analisa gue nih, dia sih nggak bisa ngomong. Soalnya banyak di dunia peraudioan ini kayak gini loh contohnya. Habis pasang di sini ya, kita tongki nih. Banyak bekas ini, garapan ini kan. Saling menjelekkan. Wah, kurang detailnya. Nah, sugesti nggak? Lu habis pasang digituin. Otomatis ngelapor ke installer kan. Katanya gini, kurang. Ini kita tongkrongan nih. Nah, katanya. Nah, kayak gitu-gitu, katanya menurutku tuh selera. Okay. Menurutku tuh gua selera ini loh. Ya ini gue demennya begini gitu loh. Gak bisa lu bandingin temen lu yang ini gitu loh. Nah, tapi itu orang bilang, jengkring. Kan? Itu yang gue bilang gini kok. Kemarin gue kemarin pernah ngomong sama dia. Saya nyetel nih, 10 orang denger. Mungkin 5 orang yang suka, 5 orang nggak suka. Tapi kalau lu nyetel benar, kayak lu kembali lagi ya, lu beli speaker home audio yang MM-an, lu denger 10 orang, 100 orang suka kok. Berarti apa? Setupnya kita sih, lebih setupnya installer yang harus kita grow upin gitu. Jadi nggak ada bilang selera. Begitu lu gini kok, Twitter nggak ada ngomong selera. Lu kayak lu taruh Lexus LM lu, terus lu tanya nih 100 orang, masa nggak ada yang suka? Ya udah gitu, berarti kan Lexus LM itu membuat sesuatu yang baik. Nah, coba lu ciptain sendiri mobil, belum tentu orang suka, minta 50-50 kan. Sama audio juga gitu, visual dan ini. Kalau perihal soal kayak begitu, gua nggak salah. Tapi kalau misalkan udah deh, kita ambil titik tengah. Kita garis bawahi semua kuping manusia itu semua sama. Cuma bedanya nggak bisa ngutarain. Ya udah. Gue bisa, ini. Kalau Steven udah mulai ngerti ini San. Tapi lu belum tentu bisa tahu. Oh ini. Tapi lu tahu bahwa itu nggak bener. Sama kok kayak Indra pengecap lu, kayak lidah lu. Gue kasih nasi goreng, jangan ngomong suka yang pedes suka enggak. Ini nasi goreng enak dulu apa enggak? Gue nggak ngomong pedes. Enak nggak? Enak. Ada yang bilang nggak enak, ya nggak enak. Ya udah gitu. Enak. Jadi enak, indra yang dikasih Tuhan itu bener, itu lu nggak bisa bohongin. Ini enak atau nggak enak? Iya, udah ngomong jujur aja. Makanya kalau ditanya kayak Anton kemarin jujur-jujuran kan, San gimana mobil bagus ya? Kok saya udah bilang berapa kali, kok datang dengar aja sesudah selesai. Saya nggak pernah mau ngomong itu bagus, ngomong itu jujur. Benar nggak? Gitu. Jadi ya biar dia nilai sendiri, jangan dikasih sugesti. Karena begitu kita kasih sugesti ke customer dan customer nggak kritik kita nggak akan pernah belajar. Jadi biar aja dia yang kritik. Oke, lanjut ya. Kita dengar lagu terakhir. Jadi curcol kan? Nggak apa-apa, itu info kok. Edukasi itu. Edukasi. Komentar ya, komentar lo, jangan ngehina. Cuma komentar bukan ngehina. Ngebully. Iya, jangan ngebully. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Oh yeah, I want it all. Let the stick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing
Saya bisa nempel ya. Kok lu dari belakang situ? Suaranya sini nggak? Enak. Hah? Kerasa. Di sini. Nempel dari sini. Nggak, gue kerasa enak kok di belakang. Ya kok ya? Maksudnya nempelnya gimana? Nggak sesuai. Enggak. Suaranya di atas Jadi kok sini. si Kafe nggak mau coba ini? Nanti. Atau Session berikutnya. Ntar, santai. Enggak, ini nempel loh anjing, nempel. Nempel tuh maksudnya gimana? Maksudnya gini, sapnya itu kan ini kan jaraknya deket kan? Sapnya dep. Tapi to be honest, perlu nggak Gak turun, ha? pas lagi di depan? Tadi itu ngomongan di belakang. Ngomongan di belakang. Belakang. Jangan ngomongan di belakang, jangan di sini. Kita bicara sistem ini dulu. Jangan perlu nambah-nambah dulu. Tar dulu, nikmatin aja dulu ini. Oke, ini lagu kebangsaan yang udah lama gua nggak mainin, tapi di mobil ini gua berasa gua harus mainin. Siulnya beda. Realistis nggak? Real. Oh, gimana Pak Kafe? Nggak lah. Dia punya apa ya? Ketukannya beda, Izin ngerekam. siulannya itu beda. Ini Beda kan tuh maksudnya ini gimana? artificial. Nggak beda dari yang pernah gue denger gitu loh. Karena ini kan beda lo speakernya. Gimana? Oh, oke. Jadi siulnya itu kayak ada kelembutannya, clarity-nya itu beda banget lah. Karakter dari Eddie ini loh maksud gua. Gua bilang karakter. Realitasnya bagus sih. Gua di body gitarnya. Ah. Kenapa di sini bisa lebih dalam dari yang lain? Yang lain ini maksudnya apa nih? Gua nggak berani sebut namanya. Gua nggak berani sebut namanya. Oh, maksudnya oke. Secara depth-nya gitu loh. Gua nggak bilang barang mereka itu jelek. Gua nggak bilang mereka jelek. Ini kan beda. Gue berasa ini yang dulu punya Koko nggak kayak begini kok. Itu yang mana? Barangnya Koko. Bukan Titit. Bukan Ono. Di mobil yang pernah Koko bikin, Ah. Oh, di mobil-mobil yang pernah Koko bikin, yang lain itu maksudnya di mobil-mobil yang Koko pernah bikin, dengan ini kan baru dipegang sama Koko kan, tuningannya Koko kan pasti improve dong. Tapi entah kenapa di sini layer itu jadi ada apa Koko bilang tadi 3D ya, jadi kayak ada Artificialnya bagus.
Kenapa kok? Apa yang bisa bikin kayak gitu? The speaker. Harga DM ya? Harga DM. Udah, lu mau gua komen apa? Artinya Kalau gimana Pak Kafik, apakah tertarik untuk jadi pasang tuwe juga? Kalau dikasih siapa yang nolak? Waduh. Loh, lu minta to the point, gua to the point ini. Iya. Lah sekarang kalau lu dioper, lu tolol, lu kagak mau ambil. Jadi lu mau terima semua brand atau memang brand yang lu Terpilih. suka? Gue pilih. Pilih. Kalau ada brand yang nggak suka, lu tolak atau lu tetap terima? Ayo. Tolak. Pasti Tolak. Waduh, ini. Pasti tolak. Pilih kok. Pilih. Pilih kok. Gue pilih kalau wah lu bantuin gue nih. Iya. Enggak. Maksudnya ya lu harus tetap pilih lah. Nanti lu pakai si Kevin pakai itu. Kok gue pakai jelek? Ya nggak tahu. Ya, jangan lah. Lah ini kan bagus barangnya. Bener. Ini bagus barangnya. Ada seni. Ada seninya. Ya setiap orang yang membuat handmade itu kan pasti ada maknanya gitu loh. Jadi Quanton, mobil Quanton ini Koko udah dengerin gimana kok suaranya menurut Koko? Jangan tanya lebih-lebih, dia jujur nggak pernah dengerin. Udah percaya aku lah, gue yang tahu. Mobilnya aja baru ini buat, Gusti tolong dengerin. Ya. Nah menurut lo? Hah? Menurut lo? Gue bilang enak, makanya tapi gue kurang bilang bass. Oke. Bass ada yang menurut gue kurang sampai ke dada, kurang gitu. sampai ke depan. Dam gitu loh. Makanya gue kemarin saran pasang depan satu sub. Selesainya kita tunggu break in, kelar. Ada satu lagi. Kayaknya harus upgrade. Parah nih orang. Ini orang parah nih, goreng terus nih. digas terus sama dia. Tukang ngegas. Mau nyanyiin Koko. Titit. Oke, jadi gimana Soundedix hasil suaranya dari stereo ini di mobilnya Quanton? Silakan berkomentar di bawah. Gue tetap ingetin lo orang semua, kalau misalkan lo berkomentar, memberikan saran ataupun mengkritik, semuanya ada yang lebih bijak, ada cara yang lebih enak untuk nyampeinnya, bukan ngata-ngatain gitu loh. Jadi biar orang lain itu biar lebih semangat pengen upgrade audio mobilnya, jadi mereka tuh berani nanti gue dibully lagi atau diapain lagi, biar mereka itu nggak ragu gitu loh. Buat yang mau kepo, buat yang mau tahu Sterindo ada di mana, alamat nomor teleponnya semua gue taruh di bawah. Nah, buat yang penasaran juga ownernya ini siapa, ke Quanton nih ya apa ada VVIP Toys, nah, pokoknya gue taruh di bawah semuanya. Jadi Koko usahanya banyak ya Kok ya? Oh banyak sekali. Hei! Wah pinggir jurang semua ini mah. Nah, ingatkan ya guys, kalau mau pasang audio tuh ingat lagi, kembali lagi ya, jangan sampai tiba-tiba kalian habis dengar ini, gua mau kayak gini tapi gua cuma modal 10 juta. Nggak bisa ya, sesuai budget. Ingat, pasang audio sesuai budget kantong Anda. Habis dengar A, dengar B, kalau emang bedanya jauh, ya berarti itu beda kantongnya jauh. Itu aja. Oh kacau. Iya. Soalnya banyak-banyak yang kameranya di belakang ini deh. Biar dia aja ngomong. Enggak, ini si Quanton diem aja lagi. Pasti. Kalau Quanton udah tahu lah ini pasang-pasangnya berapa, ini udah tahu lah. Babi. Enggak, soalnya banyak orang yang gitu. Ekspektasinya tinggi kok. Pasang 20 minta yang harga kayak gini, nggak masuk akal gitu. Ini itu mah udah nggak kelar video. Soundedix, thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Bye.